Baiklah teman-teman, saya tidak tahu apa yang salah dengan perempuan barat. Kenapa mereka pergi ke negara muslim dunia ketiga yang kacau? Kenapa? Saya benar-benar tidak mengerti. Di zaman sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak tahu tentang budaya lain. Saya rasa itu karena kita telah membesarkan seluruh generasi dengan gagasan bahwa semua budaya itu sama. Sebenarnya, saya akan melangkah lebih jauh. Semua budaya lebih baik daripada budaya barat. Inilah alasan mengapa perempuan barat terus-menerus terjebak dalam hal ini. Saya baru saja membahas berita ini minggu lalu, di mana seorang wanita Austria, saya kira dia seorang wanita Prancis di Australia, jatuh cinta dengan seorang pria Pakistan. Lalu dia pergi bersamanya ke Pakistan. Dan dia baru saja diselamatkan oleh polisi Pakistan setelah 12 tahun disekap. Assalamualaikum, ya, dalam keadaan yang lebih baik. Saya adalah warga negara Perancis. Saat ini saya tinggal di Bala. Saya tiba di Bala pada tahun 2014 dan saya mengalami keadaan yang sangat-sangat sulit bersama seluruh keluarga saya. Dan saya ingin berterima kasih kepada petugas lain yang datang untuk menyelamatkan kami dan membawa kami. Yang membawa kami keluar dari situasi yang sulit, sangat sulit. Dan mereka sangat efisien. Dan saya harus bersyukur atas bantuan mereka untuk hidup kami. Sangat bersyukur atas hidup saya dan anak-anak saya. Maaf, saya sangat emosional. Untuk kalian semua, dari lubuk hati saya yang terdalam. Saya tidak akan mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Dia memang pantas dihukum karena ketidaktahuannya, tapi biarkan saya tunjukkan kepada kalian. Beginilah penampilannya dulu. Beginilah penampilannya dulu, dan inilah penampilannya sekarang. Oke, tapi ini bukan kasus yang terisolasi. Seperti yang saya katakan, ada begitu banyak wanita barat, mereka begitu saja pergi ke Pakistan. Sebuah negara seperti Pakistan. Kenapa kamu pergi ke sana? Lihat ini. Goodwill baru saja mentweet tentang ini. Pakistan adalah negara Islam bobrok yang penuh dengan preman dan pemerkosa. Mereka memperkosa wanita Belanda, mengeluarkan fatwa untuk membunuh saya, dan juga membunuh orang Hindu dan Kristen yang tidak bersalah. Pemerkosaan beramai-ramai, seorang wanita Belanda menuntut tebusan 1,5 juta. Dan dia adalah cucu dari Menteri Luar Negeri Pakistan dan Wakil Perdana Menteri Pakistan. Orang ini adalah Haq Da. Biar saya jelaskan lebih lanjut tentang kasus ini. Muhammad Razadar. Sebenarnya, biar saya tunjukkan wajah orang-orang ini supaya Anda tahu siapa yang saya maksud. Orang ini, lihat dia. Sebenarnya ini sangat aneh. Saya benar-benar terkejut dia ditangkap. Itu dia orangnya. Itu dia bersama kakeknya. Lihat itu? Oke, sekarang biar saya kasih beberapa detail tentang kasusnya. Muhammad Razadar, cucu dari Isakda, telah ditangkap di Lahore bersama 3 komplotannya atas tuduhan penculikan, pemerkosaan berkelompok, penganiayaan fisik, dan pemerasan. Korban adalah 2 warga negara asing, Stephanie, warga negara Belanda, dan Astrid Robinson Braco dari Venezuela. Tersangka kelima, yang hanya disebut sebagai bos dalam laporan polisi awal, masih buron. Jurnalis dan pengguna media sosial Pakistan mengatakan identitasnya jika terungkap, bukan ketika, tapi jika terungkap, akan mengejutkan negara ini. Begini awal mulanya. Begini awal mulanya. Kasus ini bermula pada Oktober 2025 ketika kedua wanita tersebut pertama kali bertemu dengan Muhammad Razadar di Singapura. Ketiganya terhubung melalui sebuah usaha investasi mata uang kripto. Menurut polisi, kedua wanita tersebut awalnya menginvestasikan sekitar $60.000 dalam proyek kripto bersama dengan Razadar. Investasi tersebut berkembang seiring waktu hingga mencapai sekitar $500.000. Razadar diduga membangun kepercayaan mereka selama berbulan-bulan, menempatkan dirinya sebagai mitra bisnis yang sah. Dia kemudian mengundang kedua wanita tersebut untuk mengunjungi Pakistan dengan alasan untuk urusan bisnis. Dia dikabarkan mengurus sendiri visa bisnis mereka dan memfasilitasi perjalanan mereka ke Lahore, yang jelas tidak akan menjadi masalah karena dia adalah cucu dari Wakil Menteri Luar Negeri Pakistan. Kedua wanita tersebut tiba di Lahore pada tanggal 29 Juni 2026. Menurut pernyataan mereka kepada polisi, mereka diculik tak lama setelah tiba, dibawa oleh Razadar, komplotannya, dan seorang bos yang belum teridentifikasi ke sebuah rumah kosong di kota itu. Apa yang terjadi selanjutnya, seperti yang tercatat dalam FVR, adalah tindakan kekerasan yang berkelanjutan.
Kedua wanita tersebut dirampok uang tunainya, lalu menjadi korban pemerkosaan berulang kali secara bergiliran. Masalah ini baru terungkap beberapa hari yang lalu. Jadi jelas, penderitaan mereka pasti berlangsung selama beberapa hari dan mereka diancam akan dibunuh jika tidak menuruti. Penderitaan mereka tidak berhenti di situ. Saat menahan kedua wanita tersebut, terdakwa menuntut uang tebusan sebesar 1,5 miliar juta dolar, sekitar 450 miliar juta rupiah Pakistan, yang harus dibayarkan dalam bentuk mata uang kripto. Tuntutan tebusan ini menunjukkan dengan jelas bahwa ini bukanlah kejahatan oportunistis. Terdakwa telah membangun hubungan selama berbulan-bulan dengan korban, mendapatkan kepercayaan mereka dan kesediaan mereka untuk bepergian ke Pakistan, lalu menggunakan akses tersebut untuk memeras mereka dalam skala besar, sebuah skala yang menunjukkan adanya perencanaan sebelumnya. Aspek kripto dan investasi yang telah dikembangkan korban dari 60.000 menjadi setengah juta dolar tampaknya telah digunakan baik sebagai alat tawar-menawar maupun umpan. Polisi Lahore menangkap 4 pria, Muhammad Raza Dar, Hasan Raza, Sikandar Khan, dan Sajid Ali. Keempatnya dihadirkan di hadapan pengadilan Lahore, tepatnya di pengadilan Cantonment Lahore, yang memberikan polisi masa penahanan polisi selama 5 hari untuk penyelidikan lebih lanjut, lebih sedikit dari penahanan 14 hari yang diminta oleh penyidik. Itu tidak mengejutkan saya, tapi tahu tidak, sebenarnya itu justru membuat saya terkejut. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa berhasil menangkap para pelaku, karena Pakistan adalah masyarakat yang sangat korup, sangat korup. Jelas, media langsung memberitakannya. Itulah sebabnya mereka membicarakannya. Sebenarnya, biar saya putarkan sebuah video dari media Belanda. Saya beri peringatan dulu, saya sudah menerjemahkannya. Saya sudah menyulis suarakan ini ke dalam bahasa Inggris menggunakan AI. Jelas, video ini bukan dalam bentuk aslinya. Seorang wanita Belanda telah diculik dan diperkosa di Pakistan. Kejadian ini terjadi bulan lalu, namun baru terungkap melalui media Pakistan. Dia bepergian bersama seorang wanita dari Venezuela. Sekelompok pria bersenjata menahan para wanita itu selama beberapa hari di sebuah gedung, di mana mereka dianiaya dan diperkosa. Mereka juga dipaksa untuk mentransfer mata uang kripto. Pada akhirnya, mereka berhasil melarikan diri sendiri. Kasus ini telah memicu pembicaraan di seluruh negeri. Salah satu dari 5 tersangka adalah cucu dari Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Para politisi ingin dia mengundurkan diri. Ya, semoga berhasil dengan itu. Semoga berhasil. Jadi teman-teman, ada apa ini? Di mana anggota keluarga garis-garis ini? Di mana mereka? Apa tidak ada yang memberitahu kalian untuk tidak pergi ke negara dunia ketiga yang barbar seperti itu? Apa kalian tinggal di gua? Ada apa dengan kalian? Lihat ini, beginilah perilaku mereka di barat. Bagaimana menurutmu? Menurutmu bagaimana mereka akan berperilaku di habitat aslinya? Dengarkan orang ini. Jadi ini Masjid Green Lane kan? Iya, iya. Oke, jadi di masjid ini saya menonton cuplikan seorang imam yang mengajarkan para pria bagaimana cara merajam istri mereka. Ada cuplikannya, ya? Serius, merajam istri? Nggak mungkin. Lalu sesuatu akan terlintas di pikirannya dan dia akan bilang, dalam kasus itu boleh. Cuplikannya, dia masuk ke bawah. Kamu mau lihat cuplikannya? Ya, tentu saja. Lihat. Aku tidak percaya itu. Aku tidak percaya itu. Seseorang mengatakan kamu harus melempari istrimu dengan batu. Ya. Kecuali ada hal lain. Tunggu dulu. Mungkin saya salah di sini. Ada hukuman untuk perempuan jika dia melakukan perzinahan. Ya, benar. Memang itu tujuannya. Okey, ya. Ini Dan kemudian tidak apa-apa. untuk perzinahan. Jika dia melakukan sesuatu yang salah, ya, jika dia menjalin hubungan yang tidak sah dengan pria muslim lain, lalu dia dijatuhi hukuman rajam, yang kami sebut rajam. Jadi dia diizinkan untuk menguburnya sampai pinggang, benar? Ya, tidak. Mereka harus Lempar batu. batunya dan Bunuh dia dengan batu itu. Bunuh dia. Iya. Itu yang dia katakan di sini. Oke, jadi itu tidak apa-apa. ya, itu karena jika dia melakukan sesuatu yang salah, itu berarti dia melakukan hubungan seks yang tidak sah dengan orang yang tidak seharusnya. Ini adalah, ada apa dengan orang-orang ini? Maksudku, kok bisa kamu masih tidak paham begini di zaman sekarang? Sebenarnya saya terkejut, karena sekarang saya penasaran ingin tahu siapa bos ini. Karena satu-satunya orang yang lebih berpengaruh daripada para politisi adalah para militer. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga. Saya rasa kita tidak akan pernah tahu siapa bos ini karena ya seluruh kelompok penguasa Pakistan akan berusaha menutupi jejak mereka atau mereka akan melindunginya. Jadi ya teman-teman serius, tetap waspada. Selalu peringatkan perempuan barat agar tidak pergi ke negara-negara muslim.
Tidak ada alasan untuk masih tidak paham begini di zaman sekarang.